Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang bahagia, saya doakan semoga Anda semua sehat walafiat, murah rezeki, mudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga hidup kita senantiasa dalam ridho pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah gambar atau pemandangan perjalanan dari Krui menuju ke Bandar Lampung, yaitu perjalanan sudah hampir memasuki daerah Bukit Barisan, ya, Taman Nasional Bukit Barisan atau TNBB, ya, Taman Nasional Bukit Barisan. Sudah mulai naik turun bukit, tapi belum sampai ke daerah Bukit Barisannya, baru mau, ya, karena di sini masih banyak perumahan, ya, dan masih banyak penduduk, ya. Sedangkan kalau di TNBB, Taman Nasional Bukit Barisan, itu murni hutan, ya, pure hutan. Ini masih banyak sawit, perumahan penduduk masih banyak karena belum ada binatang buas, ya. Sedangkan kalau betul-betul sudah di hutan betulannya, maka tentu kita sangat khawatir dan berhati-hati sehingga penduduk juga tidak ada, ya. Karena memang sudah menjadi taman nasional, yaitu hutan yang dilindungi oleh negara. Tentu kita sebagai orang yang beriman harus mensyukuri apa yang sudah Allah berikan kepada kita berupa flora, ya, berupa dunia tumbuhan. Nah, dunia tumbuhan ini Masya Allah, Tabarakallah, Alhamdulillah. Tanpa dunia tumbuhan kita tidak akan ada kehidupan, karena dari tumbuhanlah segala macam bentuk makanan kita, mulai dari padi, jagung, kedelai, buah-buahan, sejak dari melon, durian, dan buah-buahan yang lain. Ya, di daerah-daerah atau di muka bumi inilah tumbuh tanaman dengan fungsi utama tanamannya itu melakukan fotosintesis, melakukan proses pemanenan sinar matahari, energi matahari yang baik. Saya ulangi lagi kepada para pemirsa, kita harus bersyukur bahwa Allah menciptakan untuk kita jutaan spesies tanaman, mulai dari tanaman rumput, alang-alang yang menurut kita mungkin kurang berguna, kurang bermanfaat, tapi sebenarnya Rabbana ma khalaqta hadza batila, tidak ada sesuatu yang Allah ciptakan yang sia-sia. Semuanya ada
tujuan dan manfaatnya. Semuanya ada hikmah dan kegunaannya. Semuanya ada manfaat. Hanya saja mungkin manfaat-manfaat itu ada yang sudah diketahui oleh kita, ada yang belum. Betapa banyak obat-obat yang bisa menyembuhkan penyakit kita. 99% berasal dari dunia tumbuhan, dunia flora, dunia tanaman. Yang kemudian mengandung bahan aktif, terus diekstrak oleh ahli kimia, dan akhirnya bahan aktif itu ditiru dan jadilah obat-obatan. Semuanya, hampir semuanya berasal dari dunia tanaman. Memang sih ada obat-obatan dari dunia hewan, ada seperti mungkin dari cacing, dari kadal, dan lain-lain. Tapi sebagian besar adalah dari dunia tanaman. Sebut saja apotek hidup, mulai dari jahe, kunyit, kencur, dan temulawak, temu ireng, temu putih, kunyit putih, kemudian lengkuas, serai, jinten putih, jinten hitam, dan lain-lain. Semuanya adalah dari tanaman. Untuk bermacam-macam penyakit yang insya Allah bisa kita sembuhkan dengan izin Allah tentunya. Kemudian di samping untuk obat-obatan, juga untuk food, untuk makanan kita, untuk gizi kita. Sebutlah pisang, sebutlah kelapa, sebutlah durian, sebutlah kopi, sebutlah singkong, dan berbagai macam lagi jenis-jenis tumbuhan yang sebenarnya bisa kita makan tetapi belum kita kenal. Dan ini perlu untuk diteliti oleh para ahli botani, ahli flora, ahli ilmu tanaman. Barangkali ada buah-buah tertentu yang bisa kita makan, yang tidak beracun. Dan ini penting untuk tentara-tentara kita yang berperang di hutan. Dan mereka harus survival, mempertahankan hidupnya. Pohon-pohon apakah yang bisa dimakan, yang tidak beracun? Daun-daun apakah yang bisa dimakan dan tidak beracun? Ini tentu hanya orang-orang yang meneliti dan mempelajari. Karena tanaman itu ini jumlahnya ratusan ribu spesies, ratusan ribu jenis, mulai dari yang kita anggap gulma, rerumputan yang menurut kita tidak ada gunanya, padahal sesungguhnya pasti ada gunanya, pasti ada gunanya. Saja kita belum tahu apakah guna dari rumput-rumputan. Kita tahunya hanya jagung, ya, kita tahunya hanya jagung yang bisa kita makan sebagai jagung bakar di malam orang-orang pada mengadakan peringatan tahun baru. Kita tahunya hanya sawit yang bisa dibuat solar, biosolar. Kita tahunya hanya melinjo yang bisa dibuat kuping. Kita tahunya hanya durian. Kita tahunya hanya kayu jati. Kita tahunya hanya pohon-pohon yang kita kenal sehari-hari.
Tapi coba sekali-kali para pemirsa jalan-jalan masuk ke tengah hutan, betapa kekayaan alam yang Allah berikan kepada kita berupa ribuan, ratusan ribu jenis tanaman yang sampai saat ini kita belum mengetahui. Jangankan manfaatnya, namanya pun kita belum tahu. Jangankan namanya, ya, fotonya, gambarnya kita juga belum tahu. Jadi fotonya, gambarnya aja kita belum tahu. Gambarnya seperti apa, daunnya seperti apa, akarnya seperti apa, batangnya seperti apa, bunganya seperti apa. Itu kita belum tahu. Apalah nampaknya, apatah lagi gunanya, ya. Ini semuanya perlu rasa syukur. Itulah manfaat tumbuhan. Belum lagi dari segi pensuplai oksigen. Hutan merupakan paru-paru dunia, sehingga dengan hutan itu telah mensuplai oksigen untuk kita. Loh, kok bisa? Bisa. Karena setiap tanaman akan melakukan proses yang bernama fotosintesis. Dan hasil fotosintesis adalah terbentuknya oksigen. Proses fotosintesis adalah penggabungan karbon dioksida atau CO2 plus air, kemudian dengan bantuan full energi matahari di dalam tanaman, di dalam klorofil, maka akan menghasilkan dua produk utama. Produk yang pertama adalah glukosa atau gula. Produk yang kedua adalah O2 atau oksigen. Nah, oksigen inilah yang sangat-sangat kita perlukan untuk bernafas, untuk kita bernafas, untuk hewan-hewan bernafas, untuk sapi kerbau bernafas, untuk segala macam hewan-hewan yang hidup bernafas memerlukan oksigen. Kemudian fungsi hutan yang lain antara lain adalah untuk menjaga air bumi, supaya air hujan yang turun ke bumi tidak langsung hilang, tidak langsung lari ke laut, tetapi air itu bisa diikat oleh akar-akar pohon, sehingga air itu bisa tertanam, terikat, terpendam ke dalam bumi Allah, yang suatu saat bisa digunakan oleh manusia untuk berbagai macam keperluan. Ada yang untuk keperluan minum, ada yang untuk keperluan irigasi, ada yang untuk keperluan bersuci dalam beribadah, semacam berwudu, mandi, ya, dan aktivitas toharoh yang lain. Itu memerlukan air yang nanti akan menjadi air sumur, akan menjadi air sumber mata air, akan menjadi air terjun, akan menjadi air danau, air kolam, dan lain-lain. Jadi jangan dianggap sepele hutan, karena hutan berfungsi untuk menjaga tata kelola air, tata kelola air bumi, sehingga air bumi akan tertahan di dalam bumi untuk keperluan kebersihan, untuk keperluan anak cucu kita sekarang, nanti, dan kelak yang akan datang. Maka bumi itu tidak boleh kering. Bumi itu harus menyimpan cadangan air yang cukup, dan proses penyimpanannya itu sangat dibantu oleh akar-akar pohon yang besar, akar-akar hutan. Oleh karena itulah Islam melarang menebang hutan sembarangan, karena menebang hutan sembarangan
dapat menimbulkan hutan gundul, sehingga air yang seharusnya bisa tertabung dalam bumi, air itu hanya lewat begitu saja, kemudian menyebabkan banjir di mana-mana. Sungguh sangat mengerikan, sungguh sangat berbahaya, sungguh sangat merusak apabila air sudah merusak. Oleh karena itulah Islam mengajarkan apabila turun hujan, kita berdoa, Allahumma shayban nafi'ah. Ya Allah, jadikanlah hujan yang bermanfaat. Hujan yang bermanfaat itu artinya hujan yang tidak menimbulkan bahaya, hujan yang tidak menimbulkan banjir bandang, hujan yang bisa disimpan oleh bumi, yang suatu saat bisa digunakan oleh umat manusia, baik untuk keperluan minum, untuk keperluan industri, untuk keperluan irigasi, pertanian, untuk keperluan ibadah, berwudu, dan lain-lain. Cukup sekian dari saya sebagai pengantar agar kita mencintai hutan, agar kita mencintai tanaman, dan tidak mudah untuk menebang pohon, tidak mudah untuk menebang tanaman. Tanaman pohon ditebang apabila benar-benar telah mengganggu, merusak, dan berbahaya. Misalnya ada sebuah pohon yang sangat tua, yang hampir roboh, yang seandainya dibiarkan saja akan roboh dan menjatuhi mobil, menjatuhi rumah, menjatuhi manusia, sehingga akan menghancurkan berbagai macam benda-benda yang ada di bawahnya. Jatuh mengenai rumah sehingga rumah hancur, jatuh mengenai mobil sehingga mobil hancur, dan jatuh akan mengenai manusia sehingga manusia meninggal dunia. Nah, pohon-pohon yang seperti itu silahkan ditebang. Tapi kalau pohon itu masih berdiri lurus, masih muda, ya, hanya mungkin alasan kita biar terang, itu alasan-alasan yang tidak bisa dibenarkan begitu saja. Kalau hanya alasan biar terang. Kalau memang pengen terang, ya kita mohon kepada Allah agar matahari bisa terbit setiap hari. Setiap matahari terbit setiap hari pasti akan gelap, kecuali ada gerhana dan matahari tertutup awan, mendung yang sempurna. Nah, itulah pesan moral dari saya, untuk tidak mudah menebang pohon, karena sebatang pohon itu telah berjasa untuk menghidupi manusia, tentu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.